Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji, perkenalkan, saya Korifah Damarani, guru di SMK Nurut Taqwa Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Oke? Ketua kelas bisa bantu saya pimpin doa? Mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ketua kelas. Saya absen dulu, nggih. Fahru Roji, Fairus, Hasib, Hurida, Ilham, Ines, Khairunisa, Leni, Maulinatul, Miftahul, Muhammad Daki, Muhammad Rikit, Mutiatus. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baik. Alhamdulillah. Sedikit motivasi untuk kalian hari ini. Tangguh mengendalikan emosi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu karena mampu mengalahkan musuh. Akan tetapi yang dimaksud orang kuat itu adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya ketika dia marah. Jadi kalau kalian ketika ingin marah, baca apa anak-anak? Astagfirullah, atau baca istighfar agar bisa meredam amarah. Kan banyak nih sekarang kejadian, apalagi di media sosial, di perang komentar. Kadang orang-orang itu kalau berkomentar seenak jarinya, ya kan? Tidak bisa meredam emosi. Jadi lebih baik kalian diam daripada berbicara. Oke, kita masuk bab baru, ya ini tentang getaran dan gelombang transversal. Mungkin di SMP kalian sudah pernah belajar tentang getaran dan gelombang. Apakah kalian masih ingat? Nah, yang akan kita pelajari hari ini, tujuan pembelajarannya apa, Bu? Peserta didik dapat menelaah karakteristik gelombang transversal melalui praktikum ayunan bandul. Jadi nanti kalian akan melakukan praktikum. Lalu yang selanjutnya, peserta didik dapat menghitung periode dan frekuensi getaran melalui praktikum ayunan bandul. Oke, jadi nantinya akan Ibu bagi beberapa anak ini untuk menjadi beberapa kelompok untuk melakukan praktikum. Tapi sebelum itu, nah, bawa handphone semua kan? Ya, silakan dikeluarkan handphonenya. Kita akan pretest terlebih dahulu untuk mengecek sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi getaran dan gelombang.
Alhamdulillah. Ternyata Bu Iva cek barusan, hanya beberapa anak yang masih ingat. Hasilnya masih belum terlalu maksimal. Maka dari itu untuk memaksimalkan hasil nanti di post test, juga nantinya akan ada post test. Mari kita lakukan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak ini gambar apa? Penggaris. Pernahkah kalian melakukan hal seperti pada gambar? Pernah. Viva punya penggaris di sini. Ketika ini saya beri gaya tekan ke bawah, dia akan kemana kira-kira? Ke atas dan ke bawah. Saya coba ya. Jika dibiarkan, dia akan kembali. Nah, posisi dia kembali ke seperti semula dalam gelombang itu dinamakan apa? Dinamakan apa? Titik setimbang. Jadi, kalian tadi sudah mengamati demonstrasi dari saya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa sih itu getaran? Ya, silakan Mas Deki. Getaran adalah satu gerakan bolak-balik yang melalui titik setimbang. Tepuk tangan untuk Mas Deki. Jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan. Nah, sekarang ini gambar apa anak-anak? Ayunan. Pernah nggak kalian melakukan hal yang seperti pada gambar? Pernah. Oke, gimana perasaannya kalau naik ayunan? Senang. Biasa saja. Kalau saya suka. Nah, apa kira-kira persamaan dari gambar yang sebelumnya dengan gambar ayunan di sini? Sama-sama memiliki titik setimbang. Pasti yang harus kalian lihat nanti, yang kalian harus pecahkan. Silakan amati video berikut. Setiap orang pasti pernah bermain ayunan sewaktu masih kecil. Bahkan pada ketinggian tertentu. Seseorang akan duduk pada ayunan tersebut, kemudian orang lain mendorong ayunan itu atau membiarkan kaki pisahnya. Ada yang dengar tidak? Barusan pertanyaannya apa? Mengapa hal itu dapat terjadi? Jadi di situ tadi ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika kan ayunan bisa terjadi apabila kita kenai apa, anak? Kita kenai apa? Nah, dorongan atau berupa tarikan. Jadi berupa apa dorongan dan tarikan itu namanya? Gaya. Jadi ayunan bisa bergerak jika kita kenai gaya. Nah, jika kita tidak melakukan gaya terus-menerus kepada ayunan tersebut, apa yang kira-kira akan terjadi? Ayunannya akan melambat dan akan berhenti. Berhentinya di mana? Nah, nanti kalian akan melakukan praktikum yang mana kalian nanti akan menghitung berapa kali ayunan tersebut akan bergerak. Itu akan berpengaruh pada yang namanya frekuensi dan periodenya. Oke? Tapi sebelum itu bagaimana Bu saya melakukan praktikumnya? Jadi kita akan melakukan praktikum secara berkelompok. Nah, di sini ada 4 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok Einstein, Faraday, kelompok Newton, dan kelompok Galileo. Ini saya mulai dari kelompok Einstein, ini Faraday, kelompok Newton, dan kelompok Galileo. Silahkan kalian duduk secara berkelompok, dan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil peralatannya. Silahkan. LKPD-nya enggak? Ya, LKPD-nya ini. Untuk LKPD-nya, anak kalian melakukan pengisian LKPD secara online. Jadi silakan di scan barcode ini dan silakan nanti panduan LKPD-nya ada di handphone kalian masing-masing. Kamilah siswa-siswi
Sudah, ayo. Berapa kali? Berapa sudutnya? Nah, sudah 0. Oke. Di sudut berapa? Sudutnya 20. Ya. Sudah? Ayo, silakan. Satu gelombang itu mulai dari mana? Ayo, ini tadi nariknya kanan apa ke kiri? Nah, dihitung satu gelombang jika dari mana ke mana? Dari titik awalnya. Awalnya tadi tariknya dari mana? Dari sini apa dari sini? Dari kanan. Berarti disebut satu gelombang jika dari kanan ke kanan lagi. Ayo diulangi lagi. Yang paling kecil 15 itu. Oke, berapa hasilnya? Sudah siap untuk presentasi? Oke.
Sekarang saya mau menunjuk ini. Siapa kok kita kasih nama Agus ini? Kelompok apa tadi? Faraday. Ya, silakan kelompok Faraday. Karena mengumpulkan yang pertama kali, presentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Faraday yang dianggotakan oleh Mita, Deki, dan Inesia. Di sini kami akan presentasikan hasil praktikum kami, yaitu tentang gelombang transversal. Sebelumnya kalian semua tahu apa enggak gelombang transversal itu apa? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Yang pertama, jika panjang tali adalah 20 cm dan massa bebannya adalah 15 gram, waktu yang diperlukan untuk 10 getaran atau frekuensinya adalah 8 detik,34. Dan periodenya adalah 0,50 detik. Nomor 2, jika panjang talinya adalah 30 dan massa bebannya tetap, waktu atau frekuensinya adalah 10,07 dan periodenya adalah 0,98. Dan jika panjang talinya adalah 40, massa bebannya sama 15, frekuensinya adalah 13 detik dan periodenya adalah 1 detik,2. Dan untuk tabel yang kedua, panjang talinya semuanya sama. Jika massa bebannya adalah 15 gram, frekuensinya adalah 11,13 detik dan periodenya adalah 0,94 detik. Dan jika massa bebannya adalah 30, maka frekuensinya adalah 10,99 detik dan periodenya adalah 0,96 detik. Dan jika massa bebannya adalah 50, maka frekuensinya adalah 11,39 detik, periodenya adalah 0,98 detik. Untuk tugas diskusinya, 1. Berdasarkan tabel 1, nyatakan hubungan antara panjang tali 1 dan periode ayunan T melalui grafik. Untuk yang nomor 2, berdasarkan grafik yang telah Anda buat pada soal nomor 1, kesimpulan apa yang Anda peroleh? Hubungan panjang tali dengan periode adalah berbanding lurus. Semakin panjang tali, maka periode semakin besar. Nomor 3, berdasarkan tabel 2, gambarlah grafik hubungan antara massa dan beban atau M dengan periode ayunan T. Akan digambarkan oleh Deki. Selanjutnya nomor 4, berdasarkan grafik yang telah Anda buat pada soal nomor 3, bagaimana pola hubungan M dan T? Jawabannya adalah tidak ada hubungan antara massa, beban dengan periode. Nomor 5, jika Anda diminta menjelaskan bagaimana pengaruh massa dan panjang tali terhadap periode ayunan bandul sederhana, apa yang akan Anda katakan? Jawabannya adalah panjang tali memiliki pengaruh terhadap periode ayunan sedangkan massa tidak. Nomor 6, buatlah kesimpulan dari percobaan ini. Jawabannya adalah hal-hal yang memengaruhi periode ayunan bandul adalah panjang tali dan gravitasi bumi. Ya, kita lihat dari tabel yang pertama. Hubungannya adalah berbanding lurus, tegak lurus. Yaitu jika semakin panjang tali yang digunakan, maka periodenya akan semakin lama. Dan tabel yang kedua, adalah jika massa bebannya berbeda, hasil atau periodenya akan tetap sama, atau disebut dengan massa tidak memengaruhi periode. Kayla bermain di taman bersama ibu dan kakaknya.
Di taman tersebut terdapat ayunan yang merupakan permainan kesukaannya. Dia meminta ibu untuk mendorong ayunan tersebut saat dia menaikkannya. Pertanyaan: A. Posisi apa yang terjadi saat kayu Posisi apa yang terjadi saat Kayla menaiki ayunan tersebut? A. Awalnya posisi seimbang. B. Saat Kayla meminta tolong ibunya untuk mendorong ayunan tersebut, apa yang terjadi pada ayunan tersebut? B. Ayunan bergerak ke depan, lalu ke posisi setimbang, lalu ke belakang, dan kembali ke posisi setimbang lagi. C. Adakah hubungan antara gaya dorongan yang dilakukan ibu dengan gerakan ayunan? Ada. D. Jelaskan hubungan antara gaya dorong dengan amplitudo gerakan ayunan. D. Semakin besar gaya dorong yang diberikan, maka semakin besar pula amplitudenya. Sekian, terima kasih. Adakah yang mau bertanya? Wes. Anda tadi menyebutkan jawaban nomor 6. Hal-hal yang mempengaruhi periode ayunan bandul adalah panjang tali dan gravitasi. Mengapa ada gravitasinya? Ya, terima kasih Mbak Fairuz telah bertanya, maka kelompok kami akan menjawabnya. Nah. Jawabannya adalah karena sesuai dengan rumus periode ayunan bandul. Rumusnya adalah ya seperti ini. B sama dengan ya apa Bu? Pi dah. 2 ya Pi. B sama dengan 2pi akar L per G. G. Di mana L adalah apa L-nya? L adalah panjang tali. Gravitasinya mana berarti? G. Ya. Itu Mbak Fairuz, ternyata jawaban dari kelompok A bagaimana? Sudah jelas? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Apa contoh dari gelombang transversal? Dari gelombang transversal. Terima kasih untuk Mas Hasib telah bertanya. Jawabannya contoh dari gelombang transversal adalah seperti yang sudah kita lakukan tadi, yaitu contohnya adalah ayunan gandul. Contohnya adalah ayunan gandul. Bagaimana Mas Hasib? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke, silakan ditutup. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka akan kami tutup presentasi kali ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah, silakan. Sepertinya sudah agak kurang fokus ya. Ayo dengarkan Bu Iva. Kita melatih fokus lagi. Ayo Mas Beki, sudah. Jika Bu Iva bilang selamat pagi, maka kalian tepuk 1 kali. Jika Bu Iva bilang selamat siang, maka tepuk 2 kali. Jika Bu Iva bilang selamat malam, tidak tepuk sama sekali. Oke? Semuanya harus ikut. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa barusan? Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Tidak konsentrasi. Ulangi lagi. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, semua tepuk tangan. Terima kasih. Kalian telah melakukan praktikum, juga tadi ada perwakilan kelompok yang sudah presentasi, sudah terjadi diskusi juga di antara kalian. Sekarang, silakan kalian bisa scan barcode di depan untuk melakukan post test.
Oke? Oke. Untuk mengetes sejauh mana kalian sudah memahami materi hari ini. Silahkan. Silahkan. Ya, sudah Bu Iva lihat, alhamdulillah dari 12 anak, hanya ada 2 anak yang menjawab kurang dari 3 yang benar. Semuanya sudah benar semua. Berarti kalian sudah paham, tepuk tangan. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup. Mungkin ada, tapi sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau membantu saya. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah hal-hal yang mempengaruhi periode ayunan bandul adalah panjang tali dan gravitasi. Terima kasih Mbak Hurin. Kesimpulannya jadi hal-hal yang mempengaruhi periode pada ayunan bandul itu apa saja anak-anak? Panjang tali dan gravitasi. Sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Mas Deki tadi, bahwa rumusnya adalah T, di mana T adalah periode sama dengan 2pi akar L per G, di mana L ini adalah dan G adalah G. Kalau kita di bumi berarti yang digunakan adalah gravitasi. Ada yang tahu gravitasi bumi berapa? Banyak. Nah, sebentar Bu Iva tanya dulu. Gravitasi atau percepatan gravitasi? Yang benar itu gravitasi atau percepatan gravitasi? Apa yo? Ya, yang benar adalah percepatan gravitasi. Terima kasih Mas Roji. Iya, sepertinya sudah mulai mengantuk ya, karena ini sudah siang. Waktunya makan siang, iya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, bisa kalian baca untuk materi selanjutnya, yaitu tentang gelombang longitudinal. Itu temennya gelombang transversal ini. Jadi, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang apa? Longitudinal. Oke, terima kasih. Sudah bisa kembali ke tempatnya? Sudah kembali ke tempat masing-masing. Sebelum saya akhiri, saya ingin ketua kelas membantu saya untuk menutup pembelajaran dengan berdoa. Silakan, Mas. Ya, sebelum mari kita berdoa terlebih dulu. Doa mulai. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat belajar. Kan sebentar lagi ujian, oke? Ya, sesuai dengan tulisan yang ada di depan, it's lovely to meet you all. Semangat selalu untuk belajar, oke? Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.